Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Farid Habibi, panggilan Farid. Saya mahasiswa baru Universitas Andalas, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mengangkat sebuah topik yang sering terjadi atau marak terjadi di lingkungan kita, yaitu pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal yaitu pinjaman yang tidak diawasi atau tidak terdaftar oleh OJK. Dan biasanya pinjaman online ilegal ini memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurangnya keamanan pada saat meminjam uang di sana. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan orang memilih pinjaman online ilegal yaitu yang pertama, kebutuhan mendesak. Karena di pinjaman online ilegal ini persyaratannya tidak begitu banyak dan simpel, sehingga orang lebih cenderung memilih yang ilegal daripada yang legal. Kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah atau biaya hidup yang harus dibayar saat itu juga. Yang kedua itu perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini ialah yang sangat berbahaya bagi kita. Seharusnya kita menyadari dengan keuangan kita harus membatasi dari segi bergaya atau memakai pakaian harus yang sesuai dengan kantong atau ekonomi kita. Tidak boleh mengikuti tren atau apapun. Harus menyesuaikan dengan ekonomi keluarga kita. Yang ketiga yaitu membeli HP baru atau gadget, atau orang mengikuti tren iPhone gitu. Misalnya sekarang keluar iPhone 14, orang banyak mengikuti tren seperti itu, berlomba-lomba membeli iPhone gitu. Itu tuh sangat dilarang, dan kalau kaya tidak apa-apa, kalau miskin akan terjerat di pinjaman online ilegal ini. Yang keempat yaitu biasanya orang yang membayar uang sekolah untuk anaknya. Hal ini berhubungan juga tentang ekonomi keluarga. Seperti orang yang sekolah di swasta misalnya kan harus membayar uang SPP yang besar, dan itu sangat sangat susah mencari uang sebesar itu. Jadi orang berbondong-bondong untuk meminjam di situs online ilegal. Yang kelima yaitu literasi atau pengetahuan tentang pinjol yang rendah. Di sini masyarakat masih belum mengetahui tentang gimana sih pinjaman online yang ilegal atau yang legal gitu. Jadi pentingnya bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa membedakan antara pinjaman online yang ilegal dan legal. Dari beberapa faktor yang di atas, sangat kita sayangkan gaya hidup menjadi alasan terjebak pinjol. Bukan hanya pada anak muda, tetapi pada masyarakat umum juga. Biasanya orang kalau yang menjadi alasan tuh untuk kebutuhan ekonomi atau yang hal yang mendesak. Akan tetapi ini untuk mengikuti tren, untuk pokoknya yang tidak penting, itu tuh sangat berbahaya. Kemudian kita akan membahas tentang gimana sih cara agar terhindar dari pinjaman online yang ilegal gitu. Jadi yang pertama teman-teman, kita bisa mencek di website resmi OJK. Nah, di sana teman-teman bisa melihat daftar atau situs yang ilegal atau yang legal. Nah, bisa dilihat di daftar resmi OJK. Yang kedua, teman-teman bisa melihat dari bunga yang ditanggungkan kepada kita. Kalau terlalu besar atau tidak masuk akal, itu otomatis telah diketahui itu ilegal. Yang ketiga, jangan tergiur oleh ajakan orang-orang. Biasanya orang-orang ini seperti teman mengajak untuk ketika kita curhat tidak mempunyai duit. Nah, teman-teman biasanya bilang atau ngasih saran, pinjam aja di situs ini, di situs ini ya.
kita harusnya mencek terlebih dahulu, jangan tergiur oleh ajakan teman-teman kita. Yang keempat, kita bisa mencek aplikasi atau situs tersebut. Kalau dirasa sudah sesuai dengan syarat-syarat di atas, maka itu bisa kita nilai ini ilegal atau tidaknya. Jadi bagi teman-teman, jangan mudah terjebak oleh pinjaman online ilegal. Atau kita bisa membatasi gaya hidup kita dengan lebih berhemat dan tidak mengikuti tren-tren yang tidak dibutuhkan atau tidak perlu kita ikuti. Jadi menurut saya pinjaman online ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang masyarakat yang terbelenggu oleh pinjaman online tersebut, karena seperti lintah darat seperti lintah darat yang terus menghisap dan sampai kering kantong kita jadinya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.